5 alam yang pasti dilalui oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan melalui proses kehidupan yang panjang. Sejak zaman Nabi Adam, di mana beliau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara ayah dan ibu. Sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari ini kita hidup, sudah triliunan manusia yang terlahir dan menginjakkan kakinya di bumi Allah ini. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari Allah menciptakan manusia seperti kita? Untuk mengetahui tujuan Allah menciptakan manusia, kita bisa melihat ke dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di sana Allah menitipkan pesan kepada golongan jin dan manusia, bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Terdapat 5 alam kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Pertama adalah alam ruh. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia, disinilah manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama. Alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah memasukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Di alam ruh ini, manusia seluruhnya sama, tidak ada yang lebih baik dari siapapun, tidak ada perbedaan tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Kedua adalah alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini sunnatullah berjalan bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma, kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim, dan dalam penjelasan hadits Arba'in An-Nawawi urutan hadits yang keempat, Rasulullah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses, yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama manusia berbentuk nutfah, cairan, bentuk awal dari bersatunya sperma dengan ovum. 40 hari kemudian manusia berbentuk alaqah, nutfah yang menempel dalam dinding rahim. 40 hari kemudian manusia berbentuk mudghah, bentuk awal manusia tetapi belum memiliki nyawa. Proses yang berjalan selama kurang lebih 120 hari atau sekitar 3 bulan, barulah Allah utus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Syad ayat 72 yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya, bayi yang telah ditiupkan nyawa ke dalam jasadnya dan telah dituliskan juga atas namanya beberapa ketentuan takdir yang akan membersamai hidupnya. Bayi tersebut berkembang di dalam kandungan sampai berusia kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah sempurna bayi tersebut secara fisik, barulah Allah lahirkan bayi tersebut ke dalam dunia. Ketiga adalah alam dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru kesengsaraan yang didapatkannya. Karena dalam fase ini Allah membebaskan manusia untuk memilih apa saja yang hendak mereka pilih dan lakukan. Allah memberikan bekal kepada manusia agar manusia tidak salah dalam memilih. Bekal tersebut adalah hati dan pikiran. Pikiran memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan hati, ia mampu merasakan mana pilihan yang tepat dan tidak tepat untuk dilaksanakan. Pada alam dunia ini, manusia juga mendapatkan kewajiban untuk taat kepada syariat Islam. Ketaatan secara mutlak dimiliki oleh seseorang yang mukallaf atau telah baligh. Di fase inilah Allah telah menjelaskan kepada manusia dan jin bahwa tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun nyatanya tidak semua manusia dan jin taat dan patuh kepada perintah Allah. Sebagian besar dari mereka enggan untuk beribadah, bahkan banyak dari mereka yang menyekutukan Allah. Sebagian dari mereka mempertanyakan tentang pentingnya ibadah bagi kehidupan mereka, karena bagi mereka, tidak beribadah pun mereka bisa mendapatkan kesenangan di dunia. Keempat adalah alam barzah. Alam barzah, atau biasa disebut dengan alam kubur, adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia.
Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga ataukah mereka merasakan siksa di neraka? Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Di alam ini, manusia akan didatangi oleh malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Beliau yang akan menanyai manusia tentang keimanan, manusia kepada Tuhan, Rasul, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan akal fikiran. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dipunyai oleh orang-orang yang selama hidup di dunia, mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah. Kelima adalah alam akhirat. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini, manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket langsung ke surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak membutuhkan hisab, karena tempat mereka sudah pasti di neraka. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti bergantung kepada apa kita lakukan di dunia. Siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah akan berbalas kebaikan berupa surga, dan siapa yang berbuat keburukan akan dihadiahi dengan neraka. Dan sebelum mendapatkan hadiah surga maupun neraka, manusia terlebih dahulu mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh Allah di akhirat. Apa tahapan tersebut bisa diikuti dalam video kami selanjutnya. Demikian penjelasan 5 alam yang dilalui oleh manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.